Ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel ini dalam kerangka terima kasih buat support dan dukungan Bapak Ibu Saudaraku sekalian buat channel Benteng Iman Kristus. Biarlah kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Disinilah kita akan masuk pada pertanyaan, pernahkah Yesus memberikan perintah bagi umat Kristen untuk makan daging babi? Dan apakah dasarnya dan ayatnya di mana? Nah, di sini kita akan melihat orang Yahudi tentu mengharamkan daging babi. Dan Yesus pun adalah keturunan dari Yahudi. Tentu Yesus mengharamkan daging babi. Nah, bagaimana? Mengapa orang Kristen menyantap daging babi dan mengatakan daging babi itu paling enak di muka bumi ini? Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya mengajak teman-teman, tanamkan dulu di hatimu bahwa kitab perjanjian lama, kitab Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat jauh berbeda. Makanan yang najis di dalam perjanjian baru, perjanjian lama bukan saja daging babi teman-teman, tetapi banyak sekali binatang yang diharamkan di dalam perjanjian lama. Bukan saja babi, dan juga binatang yang berkuku belah, binatang yang berkumu, bahkan binatang yang bersisik, bangkai, lain dan sebagainya. Dan semua tertulis di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di kitab imam, kesucian seorang imam, untuk menjaga kesucian. Namun kita tahu bersama di dalam perjanjian baru, Yesus adalah seorang pribadi tunggal yang datang ke dunia ini untuk menggenapi semua yang terjadi di dalam kitab perjanjian lama dan menggenapinya di dalam kitab perjanjian baru. Sehingga Yesus bukan saja menekankan lagi terhadap lahiriah, terhadap pakaian, terhadap sesuatu yang kelihatan, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, sesuatu yang berkaitan dengan roh. Itulah yang Yesus tekankan dan genapi di dalam kitab perjanjian baru. Sehingga di sini kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang pasti menuai pro dan kontra bagi teman-teman semua. Setuju atau tidak setuju, tetapi ini adalah sebuah ayat yang memang bisa saja menganjurkan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah halal, tidak ada yang haram. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita mengharamkan daging babi? Itu adalah najis, haram. Sedangkan emang pada dasarnya manusia adalah sudah najis, sudah jatuh dalam dosa. Bukankah kita lebih najis dari daging babi itu? Ya, kira-kira pertanyaan ini teman-teman bisa jawab sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-14. Namun saya akan baca dari ayat yang ke-12 sampai ke-15. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa bisa saja teman-teman mengatakan bahwa ini bukan konteks makanan atau minuman. Terserah, tetapi ini adalah satu ayat firman Tuhan, adalah suatu gambaran bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini tentu punya tujuannya masing-masing. Dan tidak ada sesuatu yang haram, tidak ada sesuatu yang najis. Karena yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita. Sesuatu yang masuk dari mulut kita dan keluar. Itulah najis. Ketika mulut kita mengucapkan kata-kata kotor, ketika
kita mengucapkan fitnah, dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan, maka itulah najis. Tetapi mengenai konteks makanan teman-teman, di sini sangat jelas. Bisa teman-teman menafsirkan ayat ini ataupun baca ulang firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya, apakah boleh makan daging babi? Menurut saya silahkan saja dan sangat boleh. Tentu apa yang diciptakan Allah itu baik adanya. Asalkan sebelum kita memakannya, kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Sang Pencipta atau Sang Pemberi berkat itu. Maka baru kitalah makan. Itu semuanya diberkati Tuhan. Melalui video singkat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom.